apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mumbai Saga 2021 merupakan film terinspirasi dari kisah nyata yang dibintangi oleh aktor Bollywood John Abraham sebagai Amartya Rao dan Emran Hashmi sebagai Inspektur Vijay Savarkar. Film ini bercerita tentang orang biasa yang berubah menjadi ketua gangster dan menguasai seluruh bagian kota Mumbai. Sebelum itu, Mimin akan jelasin dulu pemeran-pemeran filmnya. Pemeran utama film ini adalah Amartya Rao. Merupakan seorang pedagang sayur biasa. Dia memiliki seorang adik bernama Arjun, juga seorang istri cantik bernama Sima Rao. Kalau ini adalah Perdana Menteri Bau yang berkuasa pada tahun 90-an. Amartya merupakan salah satu anak buah Bau yang paling setia. Selain itu, Bau pun punya anak buah lain yang juga sebagai pemeran utama, yakni Inspektur Vijay Savarkar. Inilah alur ceritanya. Scene diawali di Pasar Kliwon, tempat Amartya berdagang. Setiap hari selalu ada preman yang meminta uang keamanan secara paksa kepada semua pedagang sayur di sana. Mereka tidak peduli, pedagang mau untung atau rugi, yang penting tiap hari harus store. Para preman ini merupakan anak buah Gaitonde, seorang mafia yang menguasai kota Mumbai. Makanya semua pedagang tak ada yang berani melawan mereka. Tapi Arjun, adik Amartya, berani menolak preman tersebut. Membuat mereka marah dan mendorong Arjun hingga terjatuh. Mengetahui adiknya dicelakai, Amartya berlari menyelamatkan adiknya yang hampir terlindas kereta api. Untungnya Arjun terselamatkan dan segera mendapat penanganan medis. Perlakuan preman Gaitonde telah membangunkan singa yang tertidur. Amartya sangat menyayangi adiknya. Dia emosi dan kembali menjaga stand sayurnya, dan tentunya menunggu preman menagih uang keamanan darinya. Saat seorang preman yang mendorong adiknya mendekat, Amartya dengan cepat memotong lengan preman tersebut hingga terputus. Amartya menyuruh semua pedagang untuk tidak lagi membayar uang keamanan. Jika ada yang membayar, Amartya juga akan memotong lengan mereka. Itu tentunya menimbulkan pertarungan satu lawan banyak di Pasar Kliwon ini. Mengetahui anak buah dibantai, Gaitonde marah besar. Ia menugaskan anak buahnya yang juga seorang polisi bernama Mas Tekar untuk segera mengirim Amartya ke penjara ini. Sehingga keesokan harinya, Amartya pun harus menjalani hukuman dan berada satu sel dengan seorang mafia bernama Sultan Narihan. Karena satu pemikiran, mereka berdua menjadi dekat dan berteman baik. Lanjut cerita, setelah memastikan Amartya masuk untuk makan siang, sipir lalu mengunci tempat itu. Amartya tahu Gaitonde pasti sudah menyiapkan balas dendam untuknya. Benar saja, anak buah Gaitonde langsung mengeroyoknya. Seperti biasa, Amartya tentu memenangkan pertandingan. Gaitonde! Dia lalu mengancam Gaitonde dengan berkata, "Kisahmu sudah berakhir, sekarang giliran kisahku." Gaitonde ketakutan, sedangkan Sultan sangat bangga dengan keberanian Amartya. Tak lama Amar mendapat jaminan kebebasan. Jaminan itu tak lain berasal dari Menteri Bau. Sultan membekali Amartya dengan sebuah kertas. Lalu Amartya lanjut berbicara empat mata dengan Bau. Tanpa basa-basi, Bau menawari Amartya menjadi anak buahnya. Amartya mau asalkan Bau mau mengangkatnya sebagai ketua gangster di kota Mumbai. Bau menyuruhnya bersabar, dia ingin lihat dulu sepintar apa Amartya ini. Amartya menerima tawaran Bau dengan syarat Arjun adiknya harus Bau sekolahkan satu sekolahan dengan cucunya, agar Arjun juga aman di sana. Singkat cerita, Arjun pun pindah sekolah. Sebenarnya Arjun tak mau jauh dari kakaknya, hanya saja ini demi kebaikan bersama. Amartya lanjut berdiskusi dengan ketiga sahabatnya. Mereka harus maju dan melawan, karena Gaitonde tak akan berhenti balas dendam dengan mereka. Sedangkan mereka juga tak punya pasukan sebanyak Gaitonde. Tapi Amartya punya solusi. Berbekalkan tulisan dari Sultan, dia mendatangi seorang mafia bernama Murali di pelabuhan. Murali memberitahu Amartya bagaimana cara mengalahkan Gaitonde. Syaratnya Amartya harus membuat daerah teritori alias wilayahnya sendiri. Pertama, Murali menyuruh mereka mencari mobil di daerah jauh. Setelah dapat, mereka harus menculik tangan kanan Gaitonde untuk diminta membocorkan tempat di mana Gaitonde menyimpan senjata. Setelah mengetahui semua tempat, mereka pun beraksi merampok semua senjata yang dimiliki Gaitonde.
Setelah itu mereka pun kembali ke Murali untuk diajari cara menggunakan senjatanya. Murali lanjut menyuruh mereka membuat teritori sendiri. Mereka menghadang politikus yang mendukung Visal Patil yang berada di bawah naungan Gaitonde. अब मेरा इलाका है. Amartya lalu membuat batas teritorinya. Jika mereka berani melawan batas itu, tandanya mereka siap berperang. Politisi ini pun langsung membubarkan pasukannya. Amartya lanjut menemui Bau. Bau mengetahui apa yang baru saja Amartya raih dalam waktu singkat. Bau mempercayai Amartya, dia merestui Amartya menjadi gangster, dan sekarang Amartya bisa mengatur Mumbai. Hal yang pertama Amartya lakukan adalah membebaskan Sultan. Lalu Amartya dan Sultan mendatangi Gaitonde untuk memberitahu bahwa wilayah Dadar sampai Baikula kini sudah menjadi wilayah Amartya. Dan kini Amartya akan memimpin kota Mumbai menggantikan Gaitonde. Selama memimpin kota Mumbai, Amartya ditemani sahabat setianya dan Arjun yang sudah tumbuh dewasa. Setelah lulus sekolah, Arjun harus melanjutkan kuliah di London. Amartya tak ingin adiknya menjadi gangster seperti dirinya. Untuk membuatnya betah di London, Sima membuat Arjun menikahi kekasihnya terlebih dahulu, Nilam. Setelah itu mereka berdua pun berangkat ke London. Di sisi lain, Sunil Kaitan, seorang pengusaha dari kalangan konglomerat, dan istrinya, Sonali Kaitan, sedang memohon kepada ayahnya agar menjual pabrik milik sang kakek, karena sekarang harga penjualannya naik drastis. Ayah terlihat menolak dengan keras. Ayah tak mau Sunil menjadi orang yang tamak. Selagi ayah masih hidup, ia tak akan pernah menjual pabrik warisan kakeknya itu. Tertekan dengan kelakuan anaknya, ayah Sunil meninggal dunia. Itu membuat Sunil senang, sedangkan para pekerja merasa kehilangan. Gaitonde datang untuk melayat. Mereka berdua melakukan kesepakatan. Pabrik akan dijual senilai 2 triliun dan Gaitonde meminta 15% untuk meredam 20.000 pekerja yang akan berdemo meminta pesangon. Di sisi lain, Bau sedang berpidato di depan masanya. Dia mengatakan, dahulu orang-orang Portugis datang dan menamakan kota ini Bombahia. Setelah kota ini jatuh di tangan Inggris, mereka menggantinya menjadi Bombay. Tapi cukup sudah, kota ini bukan milik mereka, tapi milik Ibu Pertiwi. Mulai detik ini, kota ini tak dikenal sebagai Bombay lagi, melainkan kota Mumbai. Ternyata Bau ingin mengambil keuntungan dari kerjasama Sunil Kaitan dengan Gaitonde. Dia ingin mengambil hati para pekerja pabrik milik Sunil yang di PHK dan tak mendapat pesangon, agar mau memberikan suara untuknya di pemilu mendatang. Bau memberitahukan kerjasama kaitannya dengan Gaitonde, di mana itu bisa menguatkan keuangan Sunil, dan Gaitonde bisa membeli lebih banyak senjata. Amartya berjanji akan membantu Bau mengambil lebih banyak suara dari mereka. Amartya lanjut menghampiri Sunil Kaitan untuk memaksanya membatalkan perjanjian bisnis dengan Gaitonde. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Sunil kesal, dia datang ke Gaitonde untuk protes. Nyawanya diancam Amartya. Jika 24 jam Gaitonde tak mengurus Amartya, maka kesepakatan akan dibatalkan. Di sisi lain, Arjun diam-diam datang dari London untuk memberi kakaknya kejutan ulang tahun. Namun di perjalanan, rombongan Arjun diserang anak buah Gaitonde. Beruntung Arjun selamat. Tapi sesampainya di rumah, dia mendapat kemarahan dari kakaknya. Arjun merasa bukan anak kecil lagi yang terus-terusan diatur Amartya, tapi Amar membantah dan berkata, "Kau akan selalu jadi anak-anak untukku." Kelemahan Amartya adalah Arjun. Dia akan balas dendam dengan apa yang sudah menimpa adiknya itu. Amartya dan tim pun melakukan balas dendam. Target dia tak lain Sunil Kaitan. Meski Sunil memakai Mercy berlapis kaca anti peluru, Amartya dan anak buahnya berhasil memecahkan kaca dan menembaki Sunil Kaitan sampai tewas. Tak terima suaminya dibunuh, Sonali mendatangi kantor polisi dan berteriak mengatakan
Siapapun yang bisa membawa kepala Amartya Rao kepadaku, akan aku hadiahi 10 miliar rupiah. Hal itu tentu menarik perhatian Inspektur Polisi Vijay Savarkar. Savarkar tak mau berlama-lama. Dia mendatangi Sadasiv, salah satu sahabat Amar. Safar mengancam akan menembak Sadas jika tidak memberitahu keberadaan Chandu, Jadav, Mahesh, Gotia, dan Mangu, yang mereka semua itu merupakan anak buah Amartya yang paling setia. Lalu polisi pun dengan singkat menghabisi mereka semua. Sedangkan Amartya, dia sedang rapat dengan timnya. Roy, sahabat Amartya, merasa sangat kesal. Dari mana polisi tahu posisi 5 anak buah mereka? Arjun merasa pasti ada informan di antara mereka dan pelakunya tak lain Sadasiv. Karena belakangan ini, dia tak pernah terlihat di antara mereka. Untuk memastikan itu, Amartya menyuruh mereka menghubungi Sadav untuk bertemu dengannya di Five Garden. Jika Sadav membawa polisi di sana, tandanya Sadas benar-benar mengkhianatinya. Benar saja, saat Amartya sampai di Five Garden, Vijay Savarkar yang datang, bukan Sadav. Di mana Savarkar pura-pura numpang ke kantornya dan itu cukup membuktikan bahwa Sadav ada di balik semua ini. Arjun emosi mengetahui Sadav berkhianat, tapi Amartya memakluminya. Sadav hanya sedang ketakutan saja. Lanjut cerita, Arjun diam-diam mendatangi Sadav yang hendak pulang kampung. Arjun mengira Sadav merusak kepercayaan mereka demi uang. Sadav membantahnya, dia hanya takut dengan ancaman polisi, dia takut mati. Arjun berkata, lebih baik Sadav mati karena setia, tapi sekarang Sadav harus mati karena pengkhianatan. Sadav ketakutan dan kabur dari kereta, tapi Roy dan Mohan mencegahnya. Mereka tak menyangka, teman dari kecilnya tega mengkhianatinya. Sebenarnya mereka berdua tak ingin membunuh Sadav. Tapi Arjun tiba-tiba menembak kepala Sadav hingga meninggal. Lalu mereka menyogok sipir dan menembak lengan dan kaki mereka. Saat pulang, Amartya memarahi Roy karena telah berani menembak Sadav. Tapi Arjun mengakui kalau dialah yang membunuhnya. Amartya semakin marah. Dia tak mau adiknya mengangkat senjata dan membunuh orang. Arjun malah balik marah. Dia sudah besar. Dia juga bisa melindungi kakaknya. Keesokan hari, Amartya memenuhi panggilan Bau. Bau kecewa. Dia menyuruh menghentikan Sunil Kaitan, bukan malah membunuhnya. Dia maklum jika Amar membunuh Sadav karena berkhianat. Tapi menembak polisi di siang bolong, itu sangat tidak masuk akal. Tak mau jika Amar mati karena jadi buronan polisi, Bau menyuruhnya meninggalkan India untuk sementara waktu, dan Arjun akan menggantikan posisi Amartya sampai keadaannya membaik. Amartya menurutinya. Dia terbang bersama Sima ke Amerika. Di sana mereka tinggal di kediaman Sultan Narihan. Tapi Savarkar tak kehabisan akal. Dia akan memancing Amartya kembali ke India dengan cara melukai Arjun, adiknya. Safar lanjut mendatangi polisi yang ada di kejadian saat penembakan Sadav terjadi. Dia memaksa polisi ini mengakui siapa yang berani membunuh Sadav. Polisi itu pun menjawab, Arjun Rao, adik Amartya Rao. Dengan begitu, Sadav pun memberikan surat penangkapan Arjun atas tuduhan pembunuhan Sadav. Safar akan menunggu Arjun di pengadilan esok hari. Jika Arjun tak datang, dia akan menjadi buron dan Safar bisa bebas menembaknya. Kabar itu sampai ke telinga Amartya. Tapi Sultan menenangkan Amar. Tidak apa jika Arjun harus mendekam di penjara, karena Bau pasti akan memberinya jaminan. Namun saat sidang dimulai, tiba-tiba Arjun ditembak oleh anak buah Gaitonde. Safar mengejar pelaku dan berhasil menembaknya. Dan kaki Arjun menjadi lumpuh karena tembakan itu. Mendengar itu, Amartya sangat marah. Gaitonde sangat senang karena Amartya pasti sedih dan akan segera keluar dari kandangnya. Bau menelpon Sima agar mengatakan pada Amartya untuk tidak gegabah. Musuh sedang menunggu kesempatan ini. Sima pun menjawab,
Hidup Amar memang bersandar di bahumu, Bau. Tapi untuk saudara, Amar akan merelakan nyawanya. Di sisi lain, karena penjagaan Arjun oleh polisi sangat ketat, Amar yang sudah ada di Mumbai menyamar sebagai dokter. Dia pun menghajar polisi agar bisa menemui Arjun. Amar akan membawa Arjun ke London untuk pengobatan. Sedangkan Safar, dia tahu polisi sedang dijebak massa untuk mengalihkan perhatian mereka terhadap Arjun. Benar saja, Amartya berhasil membawa Arjun pergi dari rumah sakit. Lalu Mohan menghampiri Amartya. Dia berkata, selama kasus Sunil Kaitan belum ditutup, maka nyawa Amar dan Arjun masih dalam bahaya. Dia lalu merelakan diri mengakui sebagai pembunuh Sunil Kaitan agar mereka berdua tidak lagi menjadi buronan. Amar tak tahu lagi bagaimana cara berterima kasih dengan Mohan. Tapi karena tak ada pilihan lagi, semua demi keselamatan Arjun. Di sisi lain, Vijay Savarkar tak terima dengan Gaitonde yang ikut macam-macam menembak Arjun dan menggagalkan rencananya. Dia lalu memerintahkan pasukan polisi untuk bersiap-siap menggerebek Gaitonde. Sesampainya di sana, Salvar menekan Gaitonde memberitahunya di mana keberadaan Amartya Rao. Dia yakin Gaitonde sangat memperhatikan di mana musuhnya tinggal. Gaitonde pun memberitahu, Sultan Narihan adalah sahabat Amartya. Dia biasa datang ke Amazon Bar. Bisa jadi Amartya pun ada di sana. Setelah itu, Salvar pun pergi ke Amazon Bar. Benar saja dia melihat Amartya di sana. Lalu Sarfar menghampiri Amartya yang ada di toilet. Dia menyuruh Amar segera menyerahkan diri. Jika tidak, kematian akan segera menjemputnya. Amar tak pernah takut mati, dia siap kapanpun juga. Safar pun ingin melihat seberapa beruntung Amar menghindari kematian. Safar pun menyerang Amar. Sehingga pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Untungnya Amartya berhasil mengalahkan Sarfar dan kabur dari sana. Sesampainya di persembunyian, Sultan memperkenalkan Joshi, seorang inspektur polisi untuk memberitahu latar belakang Vijay Savarkar. Ternyata Vijay Sarkar dulunya adalah pemimpin pemuda Partai Bau. Karena ingin mendapatkan jenjang karir, Savarkar menjadi anak buah Bau dan menuruti semua perintah Bau. Bau mengangkat Savarkar sebagai inspektur polisi. Artinya semua yang dilakukan Savarkar adalah atas perintah Bau. Pertanyaannya, mengapa Bau membiarkan Savarkar menyerangnya, sedangkan mereka sama-sama anak buahnya? Untuk mendapatkan jawaban, Amartya pun menanyakan hal itu pada Bau tentang masalah ini. Bau menjawab, "Hei Amar, untuk pria yang hanya memiliki gaji 7 juta, uang 10 miliar adalah uang yang sangat banyak untuknya. Orang dapat melupakan kesetiaan. Orang juga bisa menjual jiwa mereka untuk uang sebanyak itu. Kamu fokus saja mengobati Arjun, dan aku akan menjauhkan Savarkar darimu." Tapi nyatanya, Bau pun mengkhianati Amartya. Dia justru menyuruh Savarkar lanjut menghabisi Amartya. Savarkar memang bekerja sebagai penegak hukum untuknya, tapi Amar bekerja padanya untuk melanggar hukum. Mereka berdua seperti koin yang mempunyai 2 sisi, dan Baulah yang berhak memutuskan siapa yang menang dan siapa yang harus kalah. Di landasan pesawat, Amar sedang berpamitan dengan Roy dan menyuruhnya berhati-hati, karena sekarang Bau pun sudah tak berada di pihak mereka, padahal Roy pun sudah tak berada di pihak mereka. Dia menelpon Savarkar untuk memberitahu keberadaan Amar dan adiknya. Beberapa menit kemudian, pesawat datang dan siap melakukan pendaratan. Tapi Safar datang dan menghadang lintasan pesawat. Hal ini membuat pilot pribadi Sultan Narihan gagal melakukan pendaratan. Mengetahui itu, Amartya langsung mengambil senjata AK-47 dan menembakkan ke arah mobil Safar sampai terguling. Savarkar masih berusaha berdiri dan mengambil alih truk untuk menghentikan pendaratan.
Tapi itu digagalkan kembali oleh Amar. Hingga akhirnya pesawat pribadi Sultan Narihan pun berhasil melakukan pendaratan. Saat Amartya hendak membawa adiknya ke dalam pesawat, Amar menerima tembakan. Ternyata Savarkar masih hidup. Dia menyerang Amar habis-habisan. Tapi Amar menghalangi peluru mengenai Arjun. Dia pun berhasil menyelamatkan Arjun. Dan Sultan pun membawa Arjun ke London untuk pengobatan. Amartya kehabisan tenaga. Dia meninggal di tangan Savarkar. Lalu Safar memberi kabar pada Bau, di mana Bau pun resmi mengangkat Roy menggantikan Amartya sebagai ketua gangster yang menguasai kota Mumbai. Di akhir cerita, Inspektur Savarkar berhasil menerima penghargaan polisi pemberani. Dia pun mendapat hadiah dari istri Sunil Kaitan. Arjun kembali ke India dan merebut kembali posisinya sebagai ketua gangster. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.